Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif di channel Arifologi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang salah satu teori dari teori-teori filsafat ilmu, yaitu tentang prinsip verifikasi. Salah satu prinsip yang menjadi legitimasi dari aliran positivisme dan neopositivisme. Positivisme memang sudah dimulai sejak Auguste Comte, tetapi prinsip verifikasi yang menjadi hal yang inherent di dalam positivisme itu baru dijadikan secara sempurna dan ditemukan indikator-indikatornya oleh salah satu filsuf neopositivisme atau positivisme logis, yaitu Alfred Ayer. Dia merupakan filsuf yang memberikan gagasan-gagasan yang menyempurnakan prinsip verifikasi di dalam tradisi positivisme logis. Dalam tradisi positivisme logis atau neopositivisme, prinsip verifikasi itu diciptakan untuk mencari kebermaknaan suatu ucapan. Jadi yang dicari itu kebermaknaan suatu ucapan, bukan kebenaran atau kesalahan dari satu ucapan. Jadi di sini kebermaknaannya. Kebermaknaan suatu ucapan itu yang dicari, bukan kebenarannya. Dan kebermaknaan suatu ucapan bagi kalangan neopositivisme atau positivisme logis, suatu kalimat atau suatu ucapan itu bisa dianggap bermakna kalau dia bisa diverifikasi, ada di dalam kenyataan. Menyatakan sesuatu yang faktual. Ucapan itu bisa saja dia merupakan ucapan yang salah, tetapi bermakna. Sebaliknya, ia juga bisa merupakan ucapan yang benar, tetapi tidak bermakna. Tidak bermakna dalam konteks neopositivisme, atau bisa diverifikasi. Secara lebih lanjut, contohnya seperti akan ditampilkan dalam slide yang berikutnya. Ini misalkan, kalimat ini adalah kalimat yang bermakna, tetapi dia salah. Contohnya, Uin Sunan Kalijaga itu terletak di Jakarta. Ini salah karena Uin Sunan Kalijaga itu ada di Yogyakarta. Tetapi dia bermakna. Kenapa? Karena kita bisa memverifikasi pernyataan ini. Bisa memverifikasi pernyataan ini. Bisa kita cek faktanya. Bisa kita observasi ini benar atau tidak. Nah, ini bisa kita observasi. Kita bisa lihat kesesuaiannya dengan fakta. Karena bisa, maka dia dianggap sebagai kalimat bermakna, walaupun kalimat ini sebenarnya kalimat yang salah. Sebaliknya, ini kalimat yang benar. Kalau pinjam uang itu harus dikembalikan. Ini benar, tetapi dia merupakan kalimat yang tidak bermakna. Kita tidak bisa memverifikasi karena ini sifatnya anjuran, tidak menceritakan tentang realitas. Ini anjuran, ini kalimat etis, bukan kalimat epistemologis. Dia tidak menceritakan hal yang faktual, dia tidak bisa diverifikasi. Maka dia bukan kalimat yang bermakna bagi kalangan neopositivisme. Bagi para filsuf neopositivistik, ucapan-ucapan yang tidak bisa diverifikasi itu tidak bermakna kecuali ini. Mereka menyebut ucapan-ucapan yang tidak bisa diverifikasi tetap bermakna seperti matematika dan logika itu sebagai tautologi. Jadi kalimat-kalimat matematis, kalimat-kalimat logis itu merupakan kalimat-kalimat tautologis. Kebermaknaannya bukan tergantung kepada fakta, tetapi tergantung pada keterkaitannya dengan simbol-simbol tertentu. 2 tambah 3 sama dengan 5 misalkan. Nah, kebermaknaan dari kalimat ini berasal dari simbol-simbolnya, bukan dari faktanya. Seperti itu. Makanya dia sebut
Ini menjadi dua ucapan ini tetap bermakna walaupun tidak bisa diverifikasi. Seperti itu. Ada pengecualian dari kalangan neopositivisme. Jadi kalimat-kalimat ini merupakan kalimat-kalimat tautologi. Jadi walaupun dia tidak bisa diverifikasi, kalimat matematika dan logika ini tetap bermakna karena kebermaknaannya tergantung kepada simbol-simbol. Ya, yang berikutnya adalah opsi-opsi verifikasi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan verifikasi itu menurut Ayer itu ada 3. Bisa dengan cara pengalaman langsung. Nah, kalau pengalaman langsung ini, misalkan kita bisa memverifikasi bahwa api itu panas. Api itu panas dengan cara langsung kita rasakan apinya. Nah, ini model-model pengalaman langsung ini adalah verifikasi yang sudah dikenalkan sejak Comte, sejak era positivisme. Dan oleh Ayer, ini kemudian ditambah. Menurut Ayer, verifikasi itu tidak hanya berupa pengalaman langsung. Bisa saja verifikasi itu dilakukan dengan pengalaman tidak langsung atau kesaksian. Sejarah misalkan. Sejarah resolusi jihad digaungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, itu kita tidak bisa alami secara langsung, tetapi kita bisa melacak melalui kesaksian-kesaksian yang dialami secara langsung oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Begitu. Artinya, dengan demikian, sejarah itu bisa dianggap sebagai ilmu karena juga dianggap sebagai sesuatu yang bisa diverifikasi. Jadi verifikasi itu tidak melulu pengalaman langsung. Ia juga bisa berupa pengalaman tidak langsung atau lewat kesaksian. Yang berikutnya, opsi-opsi verifikasi itu juga dalam melakukan verifikasi, kita itu tidak harus melakukan induksi lengkap. Misalkan, hukum bahwa air mendidih ketika dipanaskan 100 derajat Celcius. Nah, hukum ini tidak harus kita mendidihkan seluruh air di dunia ini menjadi 100 derajat Celcius untuk melihat kemendidihannya. Kita cukup menghadirkan sampel-sampel saja, jadi tidak harus lengkap. Bisa 1, 2, 3, yang penting sudah representatif. Jadi verifikasi itu opsi-opsinya, dan ini adalah salah satu sumbangsi Ayer dalam menghadirkan opsi-opsi verifikasi, yaitu yang pertama lewat pengalaman langsung, yang kedua bisa lewat pengalaman tidak langsung atau kesaksian, bisa juga dilakukan dengan tidak harus menghadirkan induksi yang lengkap. Jadi 3 hal inilah inti dari verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan 3 langkah ini. Tidak harus semuanya, tetapi bisa salah satunya. Tapi di sini yang terpenting di antara semuanya adalah harus faktual. Baik secara langsung maupun tidak langsung dia faktual. Artinya kita bisa mengandaikan apa yang bisa kita lakukan untuk memverifikasinya secara indrawi. Yang berikutnya, ketika kita mengamini apa yang dipahami oleh kalangan neopositivisme tentang prinsip verifikasi tadi, maka mau tidak mau, ucapan-ucapan berikut ini kemudian menjadi ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Ucapan-ucapan teologis seperti Tuhan itu sang pencipta. Ini merupakan ucapan yang tidak bisa diverifikasi sehingga menurut kalangan neopositivisme dia merupakan kalimat yang tidak bermakna. Ucapan-ucapan metafisis seperti penyebab terakhir adalah causa prima. Ini juga tidak bisa diverifikasi. Melalui 3 langkah yang sudah disebutkan tadi ini tidak bisa diverifikasi sehingga dia merupakan ucapan yang tidak bermakna. Ucapan-ucapan etis seperti utang harus dibayar, ini juga tidak bisa diverifikasi. Ini anjuran, bukan mencirikan tentang realitas. Sehingga dia tidak bisa diverifikasi. Yang berikutnya juga, istriku cantik sekali. Nah, ini kalimat-kalimat estetis. Kalimat estetis seperti ini, selera antar satu dengan yang lainnya itu berbeda. Ada yang orang yang bilang cantik itu relatif. Nah, ini artinya kalimat ini tidak bisa
diverifikasi. Dengan kata lain, dia kemudian menjadi ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Ucapan-ucapan ini, teologis, metafisis, etik, dan estetis, ucapan-ucapan ini mungkin memberikan arti kepada kita, memberikan arti kepada pengucapnya, kepada yang mendengarnya, mungkin memberikan arti tersendiri. Tetapi dia tidak menghadirkan realitas faktual. Karena itu, dia tidak bisa diverifikasi. Jadi, hal-hal yang masuk dari sini ini tidak bisa dikategorikan sebagai ilmu, karena ilmu itu harus verifikatif. Ilmu itu harus bisa diverifikasi dengan cara yang tadi itu. Tetapi, betapapun demikian, prinsip verifikasi ini juga mempunyai kekurangan, dan ini sudah dikritik sedemikian rupa oleh banyak filsuf di kemudian hari. Misalkan, apa yang kemudian mengharuskan verifikasi itu harus sama dengan pencerapan-pencerapan indrawi? Apa yang kemudian harus menyebabkan verifikasi itu harus sama dengan pencerapan indrawi? Artinya harus faktual. Apa yang kemudian menyebabkan itu? Itu tidak jelas apa yang harus mengharuskan seperti itu. Apa coba yang mengharuskan menyatakan bahwa verifikasi itu harus sama dengan pencerapan indrawi? Itu juga tidak jelas apa. Sehingga ini menjadi kekurangan prinsip verifikasi. Bukankah ada misalkan naluri, intuisi, mimpi, dan seterusnya itu juga bisa menghadirkan pengetahuan seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana memastikan bahwa yang saya verifikasi itu berlaku bagi orang lain atau sebaliknya. Jadi orang lain memverifikasi sesuatu, apakah juga bisa sama nanti apa yang mereka rasakan, apa yang mereka cerap dengan apa yang saya cerap itu apakah sama? Itu juga tidak bisa dipastikan. Artinya prinsip verifikasi di sini juga lemah di sini. Yang terakhir, dan ini sangat monohok, apakah prinsip verifikasi itu sendiri bermakna? Ya, apakah verifikasi itu bisa diverifikasi? Prinsip verifikasi yang tadi itu apakah prinsip yang bisa diverifikasi? Artinya dia berdasarkan fakta. Ternyata dia juga tidak bermakna karena dia tidak faktual. Dia hanya prinsip-prinsip, aturan-aturan. Dan ini kayak kaidah-kaidah mirip dengan kalimat-kalimat etis. Artinya ini susah untuk diverifikasi. Nah, dari sini kemudian inilah yang menjadi kekurangan prinsip verifikasi. Tetapi betapapun verifikasi ini memiliki kekurangan seperti ini, hingga sampai saat ini yang namanya ilmu itu masih dalam konteks verifikasi. Artinya sesuatu bisa dianggap ilmu ketika ia bisa diverifikasi, dan ini tetap berlaku sampai sekarang. Misalkan kalian di rumah misalkan, apakah ini beneran gitu? Faktanya mana? Kan seperti itu yang muncul kemudian. Nah, ini tidak lain adalah dampak dari hadirnya prinsip verifikasi. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari video saya kali ini. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.